Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Subhan Azrin Sudirman, dosen psikologi abnormal. Kemudian teman-teman yang mana pada hari ini kita akan kembali berdiskusi bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gangguan psikofisiologis. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aisyah Ervian dengan NIM 211504050, Afila Rafa Lubis dengan NIM 211504090, dan Mila Kartika dengan NIM 211504071. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang definisi gangguan psikofisiologis. Sebelum ke pengertian gangguan psikofisiologis, kita akan bahas dulu pengertian dari psikofisiologi. Menurut Hansel dan Damore, psikofisiologi merupakan kajian yang mempelajari penyakit fisik aktual yang disebabkan atau diperparah oleh stres psikologis. Stres sendiri didefinisikan sebagai reaksi terhadap kejadian-kejadian yang membebani individu baik secara fisik maupun psikologis atau interaksi kompleks antara organisme dan lingkungan. Selanjutnya, pengertian dari gangguan psikofisiologis. Gangguan psikofisiologis merupakan sebuah gangguan fisik yang banyak disebabkan oleh faktor-faktor psikologis terutama stres. Gejala ini banyak dijumpai berupa sakit kepala, mudah pingsan, jantung berdebar-debar, sesak nafas, gangguan pada lambung dengan frekuensi yang berulang-ulang. Hal ini biasanya disebabkan oleh beban pikiran yang dialami individu secara berlebihan. Dalam hal ini, stres yang dialami dapat mempengaruhi kesehatan. Stres juga dapat dihubungkan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit fisik, dimulai dari gangguan pencernaan hingga parahnya mengalami penyakit jantung. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Afila. Baiklah, pembahasan selanjutnya, faktor-faktor psikologis dan sosial yang mengaruhi kesehatan. A. Kesehatan dan perilaku yang terkait kesehatan. Behavioral medicine atau kedokteran perilaku, pendekatan interdisipliner yang menerapkan ilmu perilaku pada pencegahan, diagnosis, penanganan masalah-masalah medis, healthy psikologi atau psikologi kesehatan, subbidang kedokteran perilaku yang meneliti faktor-faktor psikologis yang penting bagi terwujudnya dan terpeliharanya kesehatan. B. Sifat stres, General Adaptation Syndrome, sekuensi atau urutan-urutan reaksi terhadap stres yang berkepanjangan yang dijelaskan oleh Hans Selye. Tahap-tahap ini adalah alarm, resistance, dan exhaustion dapat mengakibatkan kematian stres. Respon fisiologis tubuh terhadap stresor, yaitu kejadian atau perubahan apapun yang membutuhkan adaptasi. C. Fisiologi stres. Efek-efek fisiologis dari tahap-tahap awal stres kami menyebutkan secara khusus tentang efeknya yang bersifat mengaktifkan sistem saraf simpatik yang memobilisasi sumber daya yang kita miliki selama menghadapi ancaman atau bahaya. Caranya adalah dengan mengaktifkan organ-organ dalam tubuh kita siap mengambil tindakan segera, baik dengan melawan atau fight atau menghindar, melarikan diri, flight. Penelitian Robert Spolsky dan rekannya tahun 2000 memperlihatkan bahwa peningkatan level kortisol sebagai respon terhadap stres kronis dalam membunuh sel-sel saraf dalam hipokampus. Bila aktivitas hipokampus harus dikompromikan, kortisol dalam jumlah terlalu banyak akan disekresikan. Dan dengan berjalannya waktu, kemampuan untuk mematikan respons stres akan berkurang
yang mengakibatkan semakin jauh penuaan hipokampus. Temuan ini menunjukkan bahwa stres kronis yang mengakibatkan semakin jauhnya penuaan hipokampus. Temuan ini menunjukkan bahwa stres kronis mengakibatkan sekresi kronis kortisol dapat menimbulkan efek jangka panjang pada fungsi fisik, termasuk kerusakan otak. Kematian sel kemudian dapat mengakibatkan penurunan kemampuan mengatasi masalah pada orang lanjut usia dan jelas mengakibatkan demensia atau pikun. Proses fisiologis ini mungkin juga mempengaruhi kerentanan kita terhadap penyakit infeksi dan kesembuhan kita dari penyakit tersebut dalam sistem patofisiologis lainnya. Hasil karya Spolsky ini penting karena itu sangat tahu bahwa kematian sel hipokampus berhubungan dengan stres kronis dan kecemasan akan timbul pada manusia yang memiliki, misalnya gangguan stres pasca trauma. Dekonstribusi terhadap stres. Fisiologi stres dipengaruhi oleh psikologis dan sosial. Hasil penelitian Sapolsky tahun 2000 menunjukkan penyebab utama stres pada babun. Seperti halnya manusia, gangguan ini lebih bersifat psikologis daripada fisik. Seperti banyaknya spesies lainnya, kera babun memiliki hierarki sosial, di mana anggota yang dominan berada di puncak hierarki, dan anggota yang submisif berada di bagian bawah hierarki, dan anggota yang submisif berada di bawah hierarki. Hewan subordinat ini memiliki akses yang kurang terhadap makanan, tempat untuk beristirahat yang nyaman, dan mitra seksual. Temuan Sapolsky yang sangat menarik adalah tentang level kortisol. Kera babun sebagai fungsi peringkat sosial mereka dalam hierarki dominasi. Sekresi kortisol dari kelenjar adrenalin merupakan langkah terakhir dalam aliran sekresi harmoni yang bermula dalam sistem limbik di otak selama masa-masa stres. Sekresi kortisol memberikan kontribusi terhadap arousal dan mobilisasi kita dalam jangka pendek. Tetapi bila diproduksi secara kronis dapat merusak hipokampus. Selain itu dapat mengabaikan atropia otot. Fertilisal atau kesuburan dipengaruhi oleh penurunan harmoni testosteron. Hipertensi berkembang dalam sistem kardiovaskuler dan mengalami gangguan sistem imun. Teori hubungan antara stres dan penyakit. Yang pertama, teori kelemahan somatik. Dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik. Penyakit yang pernah diderita sebelumnya, diet, disebut sebagai dapat mengganggu sistem organ tertentu hingga lemah dan tidak memiliki daya tahan terhadap stres. Yang kedua, teori reaksi spesifik. Setiap orang memiliki pola respon otomatik terhadap stres yang bersifat individual. Misal, seorang yang mengalami stres akan merasakan detak jantung yang semakin cepat dan lain-lain. Sistem tubuh yang paling reaktif menangkap stres inilah yang paling berisiko mengalami hipertensi esensial. Selanjutnya, teori psikoanalisis memandang bahwa konflik-konflik tertentu dan kondisi emosional negatif yang berkait dengan memicu terjadinya gangguan psikofisiologis. Pemaparan jangka panjang pada hormon stres. Aktivitas saraf, simpatis, dan aksis hipotalamik, pituitari, adrenalin dalam kondisi stres akan dilepaskan hormon kortisol. Level kortisol yang tinggi dapat memberikan efek langsung terhadap otak atau mematikan sel-sel hipokampus yang mengatur sekresi kortisol. Faktor kognitif dan behavioral terkait dengan persepsi negatif yang dapat merangsang aktivitas sistem saraf, simpatis, dan sekresi hormon-hormon stres. Karakteristik kepribadian juga memiliki implikasi terhadap gangguan psikologis tertentu. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai sindrom perilaku yang berkaitan dengan gangguan fisiologis. Yang pertama, gangguan makan. Ada anoreksia nervosa, yaitu ciri khas dari gangguannya dengan mengurangi berat badan dengan sengaja dan dipertahankan oleh penderitanya. Berat badan yang dipertahankan 15% di bawah yang seharusnya, baik yang berkurang maupun yang tidak pernah dicapai.
Berkurangnya berat badan dilakukan sendiri dengan menghindarkan makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya itu bulimia nervosa, di mana penderita mengalami makan dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat, dan ketagihan terhadap makanan yang tidak bisa dilawan. Makan berlebihan sebagai reaksi terhadap hal-hal yang membuat stres, sehingga menimbulkan obesitas reaktif. Yang kedua, adanya gangguan tidur, yaitu disomnia, yaitu kondisi psikogenik primer, di mana gangguan utamanya adalah jumlah, kualitas, atau waktu tidur yang disebabkan oleh hal-hal emosional, misalnya insomnia, hipersomnia, dan gangguan jadwal tidur jaga. Parasomnia, yaitu peristiwa episodik abnormal yang terjadi selama tidur. Pada anak-anak, hal ini terkait dengan perkembangan anak, sedangkan dengan orang dewasa terkait dengan pengaruh psikogenik. Misalnya, somnambulisme, sleepwalking, teror tidur atau night terrors, dan mimpi buruk, nightmare. Yang ketiga, adanya disfungsi seksual, yaitu individu tidak mampu berperan dalam hubungan seksualnya seperti yang diharapkan. Gangguan ini ditandai dengan kurangnya minat, kenikmatan, gagal dalam respon fisiologis yang dibutuhkan untuk interaksi seksual yang efektif, misalnya ereksi, atau tidak mampu dalam mengendalikan atau mengalami orgasme. Beberapa penyakit psikofisiologis lainnya yaitu ada gangguan kardiovaskular, hipertensi esensial, kanker, asma, HIV atau AIDS, penyakit jantung koroner, dan multiple sklerosis. Yang terakhir yaitu intervensi klinis dari gangguan psikofisiologis ini. Menurut Hansel dan Damore 2008 menyebutkan bahwa metode yang biasa digunakan untuk menangani dampak stres terhadap kesehatan adalah relaksasi dan meditasi. Kedua teknik lebih menekankan penanganan pada kontrol pernafasan dan mengurangi distraksi mental. Metode lain yang juga bisa digunakan adalah dengan olahraga. Olahraga dianggap mampu mengatasi stres psikologis sehingga mengurangi kemungkinan munculnya penyakit terkait stres. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah materi diskusi kami pada hari ini. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari materi yang sudah kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.